Kita sekarang mau apa? Bahas soal aja ya. Materi ini udah sini. Oke, kita Oke. Lihat soal-soal yang dari SPI dulu ya. Bentar. Soal pretest. Yang dulu deh. Si Ocha yang gitu nah. Aku mimpi kalau ketemu di belakang aku dekat sama si. Bukan ibu aku. Oke, ini soal dari pretest SP ya. Beberapa ada yang masuk, beberapa juga ada yang nggak masuk materi pretest, jadi kita harus lihat-lihat aja dulu. Oke, kalau yang pertama itu mengenai apa? Kalian bisa lihat mengenai apa? Mengenai kecepatan ya. Berarti itu masuk kan? Karena itu masuk ke kinematika kan? Jadi kita kerjakan. Oke, ini pasti kan udah bisa lah ya. Kinematika kan yang paling mudah ya. Oke, bentar. Kita coba tambahkan di bawah aja ya. Nggak bisa ini. Kalah kan kayak ini. Oke. Nah, ini kan udah tahu ini soal kinematika kan. Kalau kalian ketemu kinematika, yang motivasikan apa? Kita harus tahu jenis kinematika kita apa ya. Apakah dia GLB, GLBB, atau tidak beraturan kan? Lihat deh dari mana? Percepatan. Sini dia bilang apa? Lajunya tetap ya. Oke, dia nggak ada apa percepatannya, kemudian berubah lagi. Ini dianggap perubahan itu langsung berubah gitu, nggak ada peningkatan perubahan. Nah, sini yang diminta apa? V average. Ada yang tahu V average? Rumusnya apa? V average? Tahu? Jauh-jauh banget, kenapa nggak ke sini? Kelihatan emang? Dari sini? Serius? Oke. Apa rumus V average? Perpindahan dibagi dengan waktu. Ya udah. Nah, perpindahan sendiri rumusnya apa? Kita dianggap dia kecepatan tetap. Berarti kan kita punya apa? V sama dengan S per delta T kan? Delta S sama dengan V kali delta T. Tapi kalau dia ada dua kecepatan, maka kita bagi kita jadi dua ya. Berarti V1 berapa? 40 selama 1,5 jam. Delta T-nya 1,5 ditambah yang kedua 60. Tapi dia adalah menit kan, harus diubah ke jam dulu kan, karena satuannya kilometer per jam. Jadi kali 0,5 dibagi waktu total 1,5 ditambah 0,5. Oke, dapatnya berapa? Dia bawa kalkulator nggak? Bawa kalkulator? Ada bawa? Nah, biar cepat. Ini pada lulus semua kan? Matematika quiz. Wih, baru beli dia. Oh, oke. Nah, biar cepat ya, soalnya juga belum ngitung. Oke. Masih baru. Masih pre-order kayaknya. Oke. Tinggal masukin aja ya. Kalian biasa aja 40 kali 1,5 ditambah 60 kali 0,5 dibagi 1,5 ditambah 0,5. Jawabannya adalah 45. Gampang ya? Kilometer per jam.
Jadi ini materi buat pemetaan besok. Yang kedua, kedua mengenai apa? Mengenai gaya ya. Kalau dilihat kan, ditarik-tarik gitu ya. Gaya juga masuk kan? Oke, ini kan kalau ini konsep gampang ya. Manakah yang akan memiliki percepatan paling besar? Oke. Jadi ini kan ditarik, ada yang kanan, ada yang ke kiri. Gimana cara kalian mengetahuinya? Dapat dari sigma F kan? Sigma F sama dengan M dikali A, betul? Ini kalau ini dianggap 5 benda identik, berarti masing-masing benda punya M yang sama ya? Gitu ya? Oke. Berarti kalau di sini apa? Percepatan itu dapat dicari menggunakan sigma F dibagi M kan? Karena M-nya nggak berubah, sama semua, berarti kita tinggal lihat, cari aja sigma F yang paling besar. Oke. Kalau yang A berapa sigma F-nya? 3 Newton. Kalau yang B, sigma F-nya 2 Newton. Kalau yang C, sigma F-nya 2 Newton juga. Kalau yang D, sigma F-nya 20 tambah 3 Newton. Kalau yang E, sigma F-nya 74 Newton. Udah ketahuan ya? Berarti jawabannya adalah gitu ya. Kalau yang C, C, ini juga mengenai tentang gaya kan? Karena ada gaya kayak gini. Nah, ini berarti masuk juga ya. Dengan keadaannya rada ribet ya, kita coba kerjain di bawah aja ya. Kalau rada ribet, kalau tadi kan konsep tuh. Oke, ini juga kayak udah paham gaya kan dari SMA, kayak ngajarin gaya kayak gini ya. Harusnya mudah. Coba ya. Nah, balok masanya M, diberi gaya F. F yang ini ya. Oke. Jika percepatan yang timbul adalah A ke kanan. Jadi dia udah bilang kalau ada percepatan ke arah kanan. Oke. Dia minta koefisien gesek kinetisnya, mu K-nya. Pertama-tama apa kalau kerjaan gaya? Gambarkan semua gaya yang terlibat ya. Kayak ada apa aja? Ada massa, pasti ada gaya berat dulu, mg, kalau dia punya massa. Ada apa lagi? Kenapa ada gaya normal? Karena bertentuhan. Bukan ada karena ada gaya berat ya. Ini ada gaya normal. Ada apa lagi? Karena dia bilang ada gesekan, koefisien, maka ada gaya gesek kan? Ke arah mana gaya gesek? Berlawanan dengan arah gerak kita kan? Karena dia bilang gerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Udah. F gesek. Nah, karena dia bilang cuma gerak ke kanan, berarti dia nggak gerak ke atas bawah kan? Berarti apa? Sigma FY-nya harus 0. Ada apa aja disubuhi? Yang ke atas ada gaya normal. Yang ke bawah gaya MG. Udah MG doang. F-nya nggak diurai. Kan F-nya miring kan? Jadi kalau diurai jadinya kemana? Ada yang ke sini, betul? Ada yang ke bawah kan? Nah, berarti yang ke bawah sini tokoh? Sin. Karena dia ke bawah berarti minus ya. F sin theta. Udah habis? Sama dengan 0. Gitu ya? Nah, yang kita butuhkan apa sih di sini? Normal kan? Karena normal akan dipakai buat ngitung gaya gesek kan? Jadi normalnya apa? Normalnya berarti MG ditambah F sin theta. Oke, dapat kan? Nah, sekarang kita mau ngitung sigma Fx-nya. Karena dia bergerak, berarti M dikali A. Kalau dia gerak ke kanan, berarti yang positif yang kanan kan? Siapa aja ke kanan? F cos theta. Terus dikurangin gaya gesek. Udah ya? M dikali A. F cos theta biarin aja. Nah, karena dia bilangnya bergerak, maka gaya gesek kinetis kan? Rumusnya apa kalau kinetis? Mu K dikali normal. Betul ya? Normalnya dapat dari yang sebelumnya. Udah deh. Kita mau nyari ini mu ya. Mu-nya berarti F cos theta dikurangin M dikali A dibagi normal. Oke, tinggal lihat aja ya. Nah, berarti kan ini F cos theta dikurangin M dikali A, normalnya adalah MG ditambah F sin theta. Berarti bawahnya ada nggak yang MG? Nah, ini kan ya. Ya, ini juga bisa nih. Nah, tapi atasnya beda. Ini udah salah, salah. Tinggal antara A sama E kan. Nah, karena A atasnya MA, kalau harusnya F cos theta min
MA. Gampang ya? Oke, jadi kalau ngerjain gaya, kalau ngerjain hitungan, berarti harus dicari gaya apa aja per kita. Nomor 4. 4 ini. Ini tentang apa ya? Nomor 4. Kayaknya susah ya. Tentang apa ini? Nomor 4. Apa? Ada pegas, terus ada bola, terus bolanya ditekan, sehingga bola jatuh seperti pada gambar ya. Ini kalau dilihat dari persoalannya ada pegas, ditarik terus ada kayak gitu. Mengenai tentang apa? Materinya kira-kira? GLBB-nya spesifiknya apa? Parabolik, karena lintasannya parabola kan. Tapi masalahnya dia ada pegas. Kalau pegas kan kalau digerak, dia ngaruh ke energi ya, dia ngedorong kan. Berarti ini berkaitan sama energi dan gerak. Nah, kita kerjain nih. Kita baca dulu ya. Ada massa, ada H, ada G, ada K. Berapa jauh pegas harus ditekan supaya kelereng jatuh pada jarak L, gitu ya. Jadi kita mau cari ini kan, pegasnya itu ditekan seberapa jauh, betul? Nah, betul? Berarti kita harus tahu apa? Berapa kecepatan si kelereng itu ketika jatuh kan ya, ketika dia terpental dari pegas kan. Oke. Nah, kita mau cari sama aja kita mau nyari finalnya berapa kan? Final di si kelereng itu kan waktu awal mula kan. Gimana nyarinya? Pakai parabolik. Nah, kita ngerjain dari belakang berarti. Kenapa kita dari belakang? Karena yang diketahui adalah informasi dari akhir kan. Kita tahu L-nya kan, tahu H-nya, tahu G gitu ya. Nah, berarti kita kerjain dulu secara paraboliknya. Parabolik. Oke. Yang pertama, tinggi mula-mula berapa? H. 2 meter. Betul? Tinggi akhirnya 0 kan? Ketika dia jatuh sini dia. Betul nggak? Oke. Dari sini kita dapat yang namanya delta Y. Delta Y itu YT dikurangin Y0. Berarti minus 2 meter. Kita nggak tahu finalnya nih. Kita cari final kan? Gitu ya. Kita tahu nggak sudut tetanya berapa? Ingat nggak? Teta di parabola itu apa dengan apa? Sudut antara final dengan garis horizontal. Kan kita tahu dia akan bergerak seperti ini kan? Ya nggak? Betul? Betul ya? Sedangkan garis horizontal kan ini. Ini horizontal. Betul? Berarti berapa sudut antara final dan horizontal? Berapa derajat? Ini final, ini horizontal. Berapa derajat? Kalau gini. Kalau gini, berapa derajat? Ini final. Ini horizontal nih. Ini berapa sudutnya? 0. Jadi kita harus tahu parabola itu yang namanya sudut di parabola itu adalah sudut antara final dan horizontal. Oke? Nah, gravitasi kita pakai berapa? 10 ya. Oke. Kita tahu apa lagi? Kita tahu delta X kan? Berapa jauh dia terpental kan? Sejauh L. L-nya berapa? 1,2 meter. Yang kita mau tahu finalnya. Kita punya informasi delta Y sama delta X. Gimana caranya? Oke. Kalian masih ingat nggak? Delta X itu kalau di parabola rumusnya apa? P0 cos theta delta T. Betul? Kenapa delta X gitu seperti ini? Karena dia GLB kan? Karena kalau di parabola yang mempengaruhi hanya gravitasi ke arah bawah, berarti yang sumbu Y doang, sumbu X-nya GLB. V kali T kan? Delta X tahu 1,2. Finalnya nggak tahu. Cos 0 berapa cos 0? 1. Delta T juga nggak tahu kan? Ada berapa variabel yang nggak kita ketahui? Nggak mungkin kan? Berarti kita nggak bisa mengerjakan pakai delta X. Kalau delta Y gimana delta Y? Karena delta Y itu adalah GLBB, maka pakai yang VT plus setengah T kan ya? Berarti V0 sin theta, betul? Delta T. Karena gravitasi ke arah bawah, maka minus kan ya? Minus setengah G delta T kuadrat. Delta Y-nya minus 2. Finalnya 0. Berarti semuanya 0 dong. Dikurangin setengah. G-nya 10. Delta T-nya nggak tahu. Maka dapat dong
Minus 2 sama dengan minus 5 delta T kuadrat. Berarti delta T-nya adalah 2 per 5 akar. Betul? Kita tinggal masukin ke sini. Berarti dapatlah finalnya. Berapa finalnya? 1,2 dibagi 2 per 5 akar. Gitu ya. Ini kan angkanya jelek gara-gara kita kalau di angkanya bagus. Oke. Nah, ini baru kita selesaikan materi paraboliknya. Sekarang kita maunya kan mau mengerjakan berapa jauh delta X-nya kan? Ya. Gimana ngerjain delta X-nya? Pakai energi. Nah, energi ini bab yang paling mudah menurut saya dari semua mekanika. Kenapa? Karena dia cuma membandingkan doang. Konsepnya apa energi? Energi total harus sama kan? Sebelum dan setelah. Kalau kita anggap ini sebelum nih, A. Di sini setelah ya. Ketika lepas, A aksen. Berarti apa? Energi total di A harus sama dengan energi total di A aksen. Itu ya, aksen anggap ini. Oke? Di A itu adalah ketika si pegasnya ketekan. Kalau pegas ketekan ada energi apa? Energi potensial pegas. Apa rumusnya? Itu energi potensial gravitasi. Udah pegas? Siapa? Kemarin? Udah kan? Ada kan? Ada kan waktu itu kita pernah ada. Apa itu pegas? Ini energi potensial pegas. Oke, di A kenapa ada potensi? Karena pegasnya tertekan. Jadi kalau pegas itu muncul kalau pegasnya ketekan atau pegasnya ketarik. Kalau pegasnya nggak kenapa-napa nggak ada ya. Di A aksen. Karena dia udah terlepas kan, jadi kan pegasnya dalam kondisi timbang. Berarti dia nggak punya energi potensial pegas. Tapi kan benarnya gerak ya. Berarti ada apa? Gerak ada apa kalau gerak? Kinetik. Energi kinetik di A aksen. Kenapa ini nggak kita masukin energi potensial gravitasi? Karena di A sama di A aksen ada di ketinggian yang sama. Ya kan bisa kita abaikan kan ya. Tapi kalau ketinggiannya beda kita masukin. Nah sekarang pegas rumusnya apa? Setengah K delta X kuadrat. Berapa aja kadang kan? Kalau EK rumusnya setengah M V kuadrat. Setengah hitung ya? Betul? Yang kita mau cari delta X ya? Betul ya? Oke, berarti K-nya berapa? Ada nggak K-nya? 100. Delta X kita nggak tahu. M-nya ada 0,1. V-nya ada yang tadi ya. Nah, V-nya adalah 1,2 dibagi akar 2 per 5. Ini emang angkanya jelek ya. Karena kalau ini kan sebenarnya kita butuh konsepnya kan. Kita dapat dong delta X-nya. Tinggal di akar ya. Kalkulator. Oke. Berarti tinggal di 0,1 dibagi 100, betul? Dikali, ini kuadratnya lupa ya. 1,2 dibagi akar 2,5 kuadrat diakarin, betul? Oke. Nah, ini kalkulator. Ya, karena angka jelek itu konsepnya kalian paham. Berarti berapa itu? 0,1 dibagi 100 dikali 1,2 dibagi akar 2 dibagi 5 dikuadratin. Oke. Nah, jawabannya adalah kalau jadi itu ada 0,06. Berarti si pegasnya itu harus kita tekan sejauh 0,06. Ada nggak jawabannya? 0, nggak ada. Harus jawabannya F. 0,06. Oke. Jadi kita kalau ngejalan soal matematika kayak gini, harus tahu dulu ini materinya apa. Kadang emang bergabung seperti ini. Jadi ada dua materi digabungin jadi satu buat kerjaan soalnya. Oke, nomor 4 seperti itu ya. Nomor 5 kita lihat 5 mana 5 ya. Oke, 5 materinya apa ya kalau kalian baca? Materinya apa yo? Apa? Tegangan tali apa itu materi apa? Tegangan tali. Tumbukan, betul. Materinya tumbukan. Kenapa gampang? Tumbukan itu ciri utamanya pasti ada tabrakan. Gitu ya? Oke.
Nah, jadi ada bola masanya M. Bola masanya M diikatkan pada tali panjangnya L. Oke. Dia menabrak balok yang masanya M besar. Oke, awalnya diam. Oke, jadi dia ada dua ya, ada bola, ada balok. Bola masanya M kecil, balok masanya M besar. Balok awalnya diam, VB. Oh, gitu ya. Nah, kecepatan bola tuh B kecil aja ya. Itu kita belum tahu nih, kecepatan bola di sini ya, ketika mau menabrak, sesaat sebelum menabrak. Dia bilang kondisinya adalah elastik. Apa itu elastik? Lenting sempurna ya. Oke. Nah, kita mau minta adalah berapa laju balok. Jadi kita mau tahu VB aksennya berapa. Oke. Gimana caranya? Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa sih kecepatan bola sebelum dia nabraknya. Dari kondisi A ke kondisi B. Kira-kira pakai apa? Nyari kecepatan bolanya. Kita mencari berapa kecepatan bola sesaat sebelum nabrak. Pakai apa? Ada itu nggak? Gimana kita bisa mengetahui kecepatan bola sebelum nabrak di B? Pakai apa yuk? Pakai Pythagoras. Pakai apa? Di sini nih, dilepaskan kan? Sini kan. Nah, kita mau tahu kecepatan bola ketika mau nabrak balok berapa? Kira-kira ngajarin pakai apa? Pakai apa? Parabola. Oke, parabola tuh lintasnya ini kan dia gini ya. Lintasan bolanya itu seperti ini. Ya nggak sih? Betul nggak? Betul? Kalau parabola itu lintasnya seperti ini. Ya nggak sih? Betul nggak? Oke. Pakai apa ya? Turunan. Maksudnya gimana ya? Pakai apa? Jadi gini. Mekanika itu kan ada urutannya ya. Pertama apa? Kinematika. Setelah itu dinamika ya kan ya. Dinamika itu gaya-gayaan. Dinamika yang udah paham baru belajar energi. Energi baru belajar momentum. Gitu kan. Dan ntar terusnya adalah yang rotasi. Biasanya kalau kita lagi mau nyari momentum tumbukan, itu tumbukan tuh erat sama kaitannya sama energi bab sebelumnya. Kalau dinamika biasanya erat sama antara sama energi atau sama kinematika. Jadi dia bisa ngurut. Artinya sebenarnya ini bisa sih dikerjakan pakai kinematika, teman rada ribet pasti karena kinematika itu vektor ya, paling ribet pakai energi. Karena momentum erat sama energi. Gampang aja. Kan kita tahu dia dilepaskan kan. Kalau dilepaskan berarti berapa kecepatan awalnya? Dilepaskan? 0. Berarti kita tahu kecepatan awal dia 0. Oke. Kalau kita misalkan ketinggian akhir tuh sini. Oke. Berarti si keadaan awal si bola itu memiliki ketinggian berapa awalnya? L kan? Ya enggak? Ketinggian akhirnya 0 kan? Betul? Ya udah. Berarti kita tinggal pakai apa? Energi. Energi total di O gitu ya, di A gitu ya. Di A harus sama dengan energi total di B. Di A, ketika bola di A, dia belum bergerak kan karena dia masih di apa baru mau dilepaskan kan ya. Berarti dia punyanya apa? Energi potensial gravitasi. Berarti dia ada EP gravitasi. Di B di sini kan bola udah mencapai titik nol kan. Kita anggap ketinggian nol sini kan. Berarti dia udah nggak punya ketinggiannya. Tapi dia punya kecepatan. Berarti ada energi kinetik di B. EP graf rumusnya M G H. EK rumusnya setengah M V kuadrat. M kuadrat ya. Oke. Ini nggak ada angkanya, wajib variabel ya. G berapa tingginya? L kan? GL setengah. Ini berarti kecepatan si bola, betul? Berarti kecepatan bola itu adalah 2 GL AK. Betul?
Nah, udah dapat nih. Berarti ini udah dapat ya. Akar 2 GL. Tinggal mau kita cari VB aksen. Oke. Kalian tahu nggak kalau dia tumbukannya elastik, itu tumbukan yang kayak gimana sih? Elastik tumbukannya kayak gimana? Nilai apa? Itu apa sih? Kalian masih ingat nggak itu apa? Ingat? Oke. Secara sederhananya adalah satu. Elastik itu artinya dia harus berlaku yang dia tuh artinya dia semua energi kinetik diubah jadi Eka lagi. Jadi nggak ada energi kinetik yang diubah jadi energi lain. Kayak gesekan, kayak bunyi, paham? Nah, dia berlaku apa? Yang namanya tumbukan harus berlaku yang pertama hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Jadi kalau tumbukan tuh mau tumbukannya apapun harus berlaku kekekalan momentum. Yang kayak gimana? Momentum sistem sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan momentum sistem setelah terjadinya tabrakan. Sebelum tabrakan, siapa yang bergerak? Bola atau balok atau dua-duanya? Bola. Berarti dia hanya ada massa bola M dikali V bola. Betul? Setelah tabrakan, dua-duanya. Karena nggak ada keterangan ada yang diem kan? Berarti ada massa bola dikali V bola aksen ditambah massa balok dikali V balok aksen. Betul? Oke, massa bola M. M-nya dari kita ya, berarti VB-nya akar 2GL kan? Akar 2GL. Ini M. VB aksen kita nggak tahu. M. VB besar aksen juga nggak tahu kan? Berarti ada berapa variabel yang nggak kita ketahui? Dua. Nggak mungkin dikerjakan pakai variabel ini. Simpen dulu. Ini. Oke. Yang kedua syaratnya, kalau tim sempurna apa? Harus berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik. Oke. Jadi kalau dia tidak tim sempurna, hanya berlaku momentumnya aja. Tapi EK-nya nggak kekal. Karena kalau nggak tim sempurna, berarti ada sebagian EK yang diubah jadi energi lain. Tapi kalau tim sempurna, harus semua EK jadi EK. Jadi apa? Energi kinetik sistem sebelum terjadinya tabrakan harus sama dengan energi kinetik sistem setelah. Sebelum tabrakan yang gerak siapa? Bola doang. Setengah M VB kuadrat. Setelah tabrakan, semuanya gerak. Berarti kayak gini ya. Ditambah setengah M besar VB aksen kuadrat. Setengahnya tadi ya, boleh kan? Oke, M. Tadi VB apa? Akar 2GL. Jadi dia 2GL ya. 2GL. M VB aksen kuadrat ditambah M besar VB aksen kuadrat. Nah, sekarang kita punya dua persamaan dan punya dua variabel. Secara matematik bisa kita kerjakan kan ya? Oke, kita mau nyarinya apa sih? VB aksen atau VB balok ya? VB aksen, betul? Berarti yang diganti VB kecil aksen kan? Berarti sini kita ganti. Berarti di sini apa? VB aksen sama dengan M dikali 2GL, betul? Dikurang M VB aksen dibagi M, betul? Ini kita masukin ke sini. Jadi kita punya M dikali 2GL M. Kok angkanya nggak ada yang bagus ya? Nggak pakai angka jadi susah ya. Oke, biar aja deh. Masukin ya, tadi VB-nya. Oke, M akar 2GL dikurangin M VB aksen dibagi M. Ditambah M VB aksen kuadrat. Jadi ya? Oke. Kan bisa mecahin kuadrat. Bisa mecahin kuadrat. Saya ini dipecah. Bisa jadi apa? M kuadrat. Kok jadi akar?
dikali 2GL, terus dikurang 2 kali M kecil akar 2GL dikali M VB aksen ditambah M besar VB aksen kuadrat. Betul? Bisa kan ya ini ya? M kuadrat. Jadi gini ya. Oke. Kita hilangin satu boleh? Boleh ya? Oke. Biar nggak ada M di bawah, kita kali M semua boleh? Ini M kuadrat 2GL sama dengan M kuadrat 2GL dikurangin 2M akar 2GL M dikali VB aksen ditambah. Ini M-nya kuadrat ya? M kuadrat VB aksen kuadrat ditambah M dikali M kecil VB aksen. Ya, ngerti kan? Karena kedua ruas kita kalikan sama M kecil. Ada yang bisa dihilangin nggak? Ini habis ya? Habis kan? Betul? Oke, ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Serius? Oke. Nah. Oke. Nggak ada lagi ya? Oh, ini VB-nya bisa kita ganti ya. VB, nggak ada. Oke, jadi kita tinggal punya apa? 0 sama dengan min 2M dikali M besar akar 2GL VB aksen, betul? Terus ditambah, boleh nggak VB-nya saya giniin, saya keluarin? Boleh? Boleh kan nih? Oke. Berarti kita bisa hilangkan VB-nya. Boleh gini? Oke. Pindah ruas, maka dapatlah VB aksen 2M M akar 2GL dibagi M kuadrat plus M. Betul? Ada belum jawabannya? Belum ada ya? Rapiin lagi berarti kalau gitu. 2M M akar 2GL. Apa yang bisa keluar? M besar ya? Betul ya, betul? Catat ya? Berarti 2M dibagi M tambah M akar 2GL. Ada nggak? 2M di 2M, depannya 2M ya, dicoret. Nah, 2M, bawahnya M tambah M besar, M kecil ya. Ini berarti ya? Oke. Jadi ya, jadi ini menggabungkan dua konsep sebenarnya. Konsep tumbukan, kenapa? Karena ada tabrakan, tapi kita butuh informasi kecepatan. Nah, tumbukan itu biasanya kaitannya sama energi. Kita cari pakai energi. Nomor 6. 6, mana namanya? 6 nih. Bola 1 dilemparkan vertikal ke bawah dengan laju V. Setelah bola 2 dilepaskan dari keting sama. Jadi bola 2 dilepasin, setelah kemudian bola 1 dilepasin gitu ya. Jika mereka berpapasan setelah bola 1 menempuh jarak 20 meter ke bawah, berapa kecepatan bola 1 yang harus kita berikan? Ini masuk materi nggak? Masuk ya? Ini tentang gerak ya? Kinematika kan ya? Berarti masuk. Kita kerjain berarti. Oke. Jadi pertama kali kalau kerjaan soal tuh harus tahu dulu ini materinya apa ya, biar kan kebayang kan pakai rumus apa. Karena kalau kalian nggak tahu ini pakai materi apa, nanti kalian bingung rumusnya campur. Oke. Jadi ini kan gampang aja ya. Kalau kinematika itu biasanya ciri utamanya dia ada gerakan tapi nggak dikasih tahu masanya. Itu ciri-ciri kinematika. Kalau dia udah ada massa, biasanya akan berkaitan sama dinamika, gaya. Ini kan dia ada bola, bolanya nggak ada masanya kan? Berarti dia hanya berkaitan dengan kinematika saja. Oke, nah biasanya saya kalau ketemu soal kayak gini harus digambar. Karena saya nggak bisa kalau nggak ada gambarnya. Oke, kita coba gambar dulu ya.
Anggaplah ada suatu gedung seperti ini. Ya. Nah, detik ke-0, saya melemparkan bola 2 dulu kan? Betul ya? Bola 2 nih, dilepaskan. Oke, bola 2. Dilepaskan artinya apa? Kecepatan awalnya 0. Jadi kecepatan awalnya 0, dilepaskan ke bawah. Nah, sedetik kemudian, detik ke-1 ya, bola 2 pasti udah nggak G dong. Oke. Lagi deh ya. Nah, jadi detik pertama pasti bola 2 udah pindah dong, ya nggak sih? Udah nggak di lokasi tingginya kan? Di sini kan? Gitu ya. Nah, kita baru melepaskan bola 1. Ya? Tapi bola satunya nggak dilepaskan, tapi dilempar. Dia punya kecepatan. V. Paham? Nah, terus mereka berpapasan setelah bola 1 menempuh jarak 20 meter ke bawah. Oke. Yang namanya berpapasan berarti apa? Harus terjadi di tempat yang sama dong. Dan di waktu yang sama kan? Artinya, kita nggak tahu detik keberapa nih. Pokoknya mereka berpapasan setelah 20 meter. Artinya, si bola 1 udah 20 meter, bola 2 juga sama dong. Ya nggak sih? Bola 2 juga harus 20 meter. Nah, oke, paham? Jadi yang namanya berpapasan itu berarti harus terjadi di tempat yang sama, di posisi yang sama, dan di waktu yang sama. Karena kalau posisinya sama tapi waktu berbeda ya nggak berpapasan kan? Atau kebalikannya, waktunya sama tapi tempatnya beda, nggak berpapasan. Oke, yaudah. Ini konsepnya. Kira-kira deh, kalau gerak jatuh bebas atau gerak vertikal itu gerakannya GLB, GLBB atau tidak beraturan? Kenapa nggak beraturan? GL, B, GLBB atau tidak beraturan? Kenapa? Kenapa bola kalau kita lepasin jatuh? Gravitasi itu kecepatan, posisi, atau percepatan. Percepatan. Gravitasi itu dianggap konstan kan? Berarti kalau benda jatuh, ada gravitasi, berarti ada percepatan konstan. Berarti itu GLB. GLBB. Kalau GLB kan A-nya 0. Kalau GLBB, A-nya konstan. Kalau tidak beraturan, A-nya fungsi. Berarti ini jenis GLBB. Gitu ya. Nah, ada 2 benda ya. Benda 2 sama benda 1. Benda 2, karena dia dilepaskan, V0-nya 0. Betul? Benda 1, ada V0-nya, yaitu V. Betul? Nah, dia berada pada ketinggian yang sama kan? Di tinggi awalnya, kalau kita anggap positifnya ke bawah ya, misalkan biar gampang aja, ini positifnya. Berarti tinggi mula-mulanya sama nih. 0, 0. Betul? Tinggi akhirnya ketika dia berpapasan sama kan? Di 20 kan? Betul? Oke. Nah, ya udah deh. Kita mau cari V kan? Nah, dari sini informasi yang kita punya adalah yang lengkap tuh yang 2 ya. Yang pertama kita masih belum tahu berapa V-nya kan? Oke. Jadi tahu apa? Tahu delta Y kan? Delta Y berarti adalah 20 ya. Betul? Delta Y rumusnya apa? Karena dia GLBB, V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? Delta Y-nya 20, V0-nya 0. Setengah A-nya itu gravitasi kan? Karena dia bebas ya, G-nya kita pakai 10 aja deh ya. 10 delta T kuadrat. Betul? Maka 20 sama dengan 5 delta T kuadrat. Delta T-nya berarti 2 sekon. Betul? Karena delta T nggak mungkin negatif ya. Berarti ini tuh terjadi saat detik kedua kan? Berarti kan? Betul? Berarti udah deh yang kita masukin. Karena si 1 juga kan menempuh jarak 2 meter kan? 20 meter kan? Sama dong delta Y-nya. Delta Y-nya ini 1 ya. Berarti V0 delta T-nya delta 1 ditambah setengah A delta T 1 kuadrat. Ini 20 kan? V0-nya V kan? Delta T 1 berapa? 2 itu kalau lihat ya. Kenapa 2? Karena si 2 itu mulainya dari 0. 1 kemarin dari 1 kan?
Si delta T berarti berapa? 2 kurang 1. Berarti ini 2 dikurang 1. Karena dia mulainya nggak bersamaan. Kalau yang 2, karena dia dari 0, itu kan 2 kurang 0 kan? Oke. Ditambah setengah, A-nya itu gravitasi, 10. 2 kurang 1. Itu 20 sama dengan V ditambah 5. Betul? Berarti V-nya adalah 15. Oke, gitu ya. Jadi yang namanya berpapasan dia harus terjadi pada waktu yang sama dan pada posisi yang sama. Konsepnya. Nomor 6 itu. 7 coba kita lihat. 7 materinya apa ya? 7. Nah, 7 materi apa ini? Kalian lihat. Masuk materi kita nggak? 7 materi apa? Kesetimbangannya. Kesetimbangan itu kan materi kan gaya juga ya. Masuk dong, dinamika kan, tapi dinamika kesetimbangan. Oke. Karena masuk, kita kerjain. Karena beberapa ada yang nggak masuk. Saya udah cek. Pokoknya kan kita kan cuma materi cuman mekanika, gelombang, fluida ya. Cuma gitu aja ya. Materi buat persiapan. Oke. Nah, rak AB menempel di titik A. Oke, dengan batang penyokong CD. CD mana? Oh, ini ada batangnya. Oke. Memberi gaya. Jadi dia si batang CD ini ngasih gaya ya, ngasih gaya F. Untuk menjaga rak selalu horizontal. Jadi raknya maunya kayak gini terus ya, nggak boleh gerak ya. Berat rak WR, berat box WB. Komponen horizontal dan vertikal. Nah, di tembok. Di sini kan ada kan si rak AB kan nyentuh tembok ya, betul? Kalau nyentuh ada gaya apa? Gaya normal. Nah, di sini biasanya kalau nyentuh namanya gaya reaksi. Kalau kalian belajar, ini namanya reaksi arah sumbu X. Nah, kalau dia nyentuh tembok kayak gini, biasanya kita ada 2 gaya reaksi, X sama reaksi arah sumbu Y. Jadi ada 2 reaksi setelah dia bersentuhan dengan tembok. Nah, yang kita mau cari itu ya, reaksi X sama reaksi Y, betul? Karena dia maunya tetap menjaga supaya selalu horizontal, selalu kayak gini, artinya apa? Syaratnya berarti harus setimbang. Apa syarat setimbang? Apa syarat setimbang? Yang pertama, sigma F harus sama dengan 0. Sigma F-nya 2. Bisa sigma Fx, bisa juga sigma Fy. Ini untuk memastikan kalau bendanya nggak boleh gerak. Nah, kalau masih kurang, syarat yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Kalau ini untuk memastikan kalau dia tidak bergerak, tidak berputar. Kalau sigma F supaya dia tidak bergerak, sigma torsi supaya dia nggak berputar. Tapi kita pakai sigma F dulu aja biar kelihatan. Kalau dengan sigma F masih kurang, baru pakai sigma torsi. Ya udah, ada apa aja sih? Ada, oke kita coba ya. Sigma F ya dulu deh. Sigma F X to the XD. Oke, coba lihat. Ada apa aja di sumbu X? Ada Rx kan? Betul? Rx. Ada apa lagi? Udah? Sumbu X? Ya kan dia bilang ada gaya ya. Ini gaya nih. Ini gaya nih. Ini kalau kita perpanjang gayanya. Ini gaya F. Berarti gayanya bisa diurai nggak? Urai kan ya? Berarti kalau diurai berarti gimana? Berarti gayanya kalau diurai berarti ada yang ke sini, betul? Sama ada yang ke sini. Oke. Yang ini F apa? F sin atau F cos? F cos theta. Oke, yang ini F sin. Oke. Berarti yang ke sumbu X ada Rx sama F cos kan? Berarti ditambah F cos theta sama dengan 0. Betul? Berarti yang kita cari kan Rx sama RY-nya kan? Berarti Rx-nya apa? Minus F cos theta. Apa artinya minus? Arahnya terbalik. Berarti harusnya, kan ini kan baru perkiraan nih, Rx ke kanan sama RY ke atas kan? Berarti harusnya gambarnya Rx itu adalah ke kiri.
Nah, berarti kalau kita cuma mencari besarnya Rx, tinggal kita mutakin doang ini. Berarti F cos theta. Betul? Tinggal kita lihat. Ini udah salah. Ini salah. Ini salah. Tinggal dua jawaban kan. Kita tinggal bisa milih dua nih antara ini. Nah, paham ya? Kita tinggal pakai sigma FY-nya. Sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa di sumbu Y? Yang ke atas ada apa? RY ya? RY ditambah F sin. Yang ke bawah WR dikurangin WB. Udah habis? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Habis kan? Sama dengan 0. Yang kita tadi kan RY-nya kan? Reaksinya kan? Berarti RY-nya itu adalah WR ditambah WB dikurang F sin. Ada nggak? Salah ya? Berarti B. Gampang kan ya? Jadi dari 5 kita udah mereduksi jadi tinggal 2. Tapi kalau kalian nggak mau ngisi pun udah tinggal apa 50-50 kan? Bisa kalian pilih. Nah, nomor 7, nomor 8 sekarang. 8 satu nggak 8? Satu materi kita nggak 8? Masuk. Namanya apa? Momen inersia itu kan salah satu masuk ke materi mekanika ya. Ya, apa sih momen inersia? Apa sih momen inersia? Torsi ya? Apa? Momen inersia itu sebenarnya dia kalau kita ibaratkan tuh sama kayak massa. Massa semakin besar benda masanya, semakin apa? Semakin berat ya, semakin sulit untuk kita gerakan, ya nggak sih? Betul? Nah, momen inersia itu sama kayak massa. Semakin benda punya momen inersia semakin besar, semakin sulit untuk diputar. Paham ya? Jadi kalau massa besar, susah gerak. Momen inersia besar, susah muter. Oke? Okay? Jadi itu masih materi mekanika ya. Oke. Okay. Nih, lihat. Ada 4 partikel identik. Berarti masanya sama semua ya. M semua. Anggaplah ini berat 1 deh. Ini berat 1 ya. 1, biar gampang. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Oke. Okay? Ada 4 benda identik. Terletak pada sumbu horizontal vertikal. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu horizontal. Berarti dia maunya diputarnya di sumbu X di sini. Horizontal kan ya? Betul? Gitu, oke? Okay? Berapa momen inersia? Ada yang tahu nggak? Rumus momen inersia apa? Apa? Hampir benar. Kok sih? Hampir benar. Momen inersia apa? Kok I lagi? I. Nah, MR kuadrat. Apa? MR kuadrat. Oke. Okay. Ini R-nya itu apa ya? R itu apa? Jarak ke poros. Oke. Okay. Ya udah. Karena dia minta ada 4 jadi inersia total kan ya? Berarti inertia benda 1 ditambah inertia benda 2. Kan dia kayak massa kan, gabung biasa aja. Inertia 3 tambah inertia 4. Yang 1, massanya kan M ya, betul? Berapa jarak 1 ke titik porosnya, itu sumbu X? A. A kan jaraknya? Benar nggak? Berarti M kali A kuadrat. Yang 2, massanya M kan? Jarak ke titik porosnya? A juga. Oke, yang 3, jarak masa ada min, jarak positif semua kan? Ya jadinya A kuadrat tuh. Ya. Yang 4, jaraknya berapa? Jaraknya ke titik poros ke sumbu putar nggak ada jarak, orang dia tepat di sumbu X kan? Jaraknya 0 kan? Ya udah, jawabannya jadinya 3 MA kuadrat, nggak ada ini ya jawabannya. F. Oke. Kalau saya mau cari deh, berapa inersia total kalau di sumbu Z? Z tuh yang ini. Z tuh yang sumbu gini. Yang baru. Nih.
di sumbu Z. Berapa? Yang pertama, masanya M. Berapa jaraknya ke sumbu Z? Dari ini A kan? Jaraknya betul nggak sih? A kuadrat. Ya, betul? Yang kedua. Yang kedua, kok nol sih? Yang kedua tuh kayak gini loh. Ini ada sumbu gini, ini kan sini. Ini sumbunya ini. Ya gini dong. Kompat sih. Sisi horizontal, sisi diagonal kan? Berapa itu? Kok setengah? Sorry. Ngaco. Nih, kan ini titik ini dua nih. Ini kan ya. Ini A. Ini A, betul? Kita mau nyari jarak sini nih. Karena kan muternya di sini kan? Berapa? A akar 2 kan? Kita apa jarak diagonal kan? Berarti ini M dikali A akar 2. Kalau yang 3. Yang 3 tuh yang bawah tuh jarak berapa? A ya? Berarti ini M A kuadrat. Kalau yang 4 sama. Karena jadi jarak ke situ kan? M A kuadrat. Jadi dapatnya adalah berapa itu? 3 MA kuadrat ditambah berarti 2 dong ya, 2 MA kuadrat ya. Betul? Jadi 5 ya. Ya enggak? Betul? Oke, jadi tergantung kalian mau muter di sumbu apa. Pokoknya ingat aja kalau MR kuadrat, R itu bukan jari-jari tapi jarak dari benda itu ke titik poros yang kita mau inginkan. Oke, nomor 8. Masuk materinya berarti. Nomor 9. 9. 8. Nah, 9 nih. Dan masukkan nih materi ini. Ada balok tergantung pada pegas. Konstanta pegasnya 100. Tercelup di dalam air. Balok punya massa 2 kilo. Dan massa jenisnya, ini massa jenis. Balok massa dan massa jenisnya, ini ronya balok ya. Oke. Nah, nomor 8. Ini masuk ke 9 materi kita buat pemetaan. Masuk? Masuk nggak? Gimana sih? Masuk apa enggak? Jawabannya? Masuk dong. Kenapa? Karena ada fluida kan? Masuk ke dalam air kan? Dalam apa? Ke dalam air kan? Kan air tuh masuk ya kalau untuk yang sekarang. Nah, fluida. Kalau fluida kita harus tahu dulu ini fluidanya mengalir atau dalam keadaan statis gitu ya. Mengalir itu artinya dia ya mengalir, tapi dia tidak mengalir. Ini dia ngalir apa enggak sih fluidanya? Enggak ya, statis kan? Berarti kalau statis cuma ada 3 untuk TPB, yaitu belajarnya tekanan hidrostatis, apalagi hukum Archimedes sama Pascal. Oke, kira-kira kalau kayak gini nih, kan coba baca deh. Ini yang akan berkaitan dengan ini apa ya? Archimedes, karena berkaitan sama benda tenggelam gitu-gitu ya. Oke, Archimedes kan gaya, Archimedes kan gaya ya. Berarti kalau gaya harus diurai, ada gaya apa aja yang terlibat, betul? Oke, ada gaya apa aja? Yang pasti balok pasti punya massa kan? Ada berat, betul. Ada mg. Oke, ada apa lagi? Gaya apung, gaya angkat. Tahu ke arah atas kan? FA. Ada apa lagi? Pegasnya. Betul? Pegasnya berarti gaya pegas kan? Nah, masalahnya gaya pegasnya ini narik atau narik ke atas atau tekan ke bawah. Ke atas bawah. Gampang aja. Ini berat kan, kalau kalian tahu nggak rho air itu berapa? 1000 kan? 1000 kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan rho benda cuma 500. Berarti benda ini kalau nggak ada pegas dia akan melayang, terapung, melayang atau tenggelam. Kalau densitas bendanya lebih kecil dibandingkan densitas cairan, terapung, artinya dia harusnya terapung kan di atas permukaan kan ya. Tapi di gambar ini dia di bawah kan. Berarti ada yang neken dong logikanya kan ya. Berarti gaya pegasnya ke arah bawah. Paham kan ya? Gitu. Kalau misalkan harusnya bendanya tenggelam nih, lebih berat, tapi dia malah melayang, berarti ada yang narik ke atas kan? Tapi pegasnya ke arah atas gitu. Karena pegasnya kan bisa akan ke bawah tergantung
pegasnya ketarik atau ketekan kan? Oke, ya udah. Berarti apa? Ini kondisinya setimbang nggak? Berarti ini udah pasti apa? Pegasnya tergang atau tertekan? Kalau ke arah bawah berarti tertekan kan gini. Oke. Nah, berarti kan dia bukan benar. Gap pegasnya ke bawah, berarti pegasnya harus tertekan, karena kan gap pegas kan kebalikan. Coba kalau kalian ya ada pegas, kalian tarik ke kanan, gap pegasnya kemana? Kiri. Kalau kalian ada pegas, kalian tekan pegasnya ke kiri, gap pegasnya ke kanan. Berarti karena kita tahu gap pegasnya itu harus ke bawah, berarti pegasnya dalam keadaan tertekan. Berarti jawabannya yang tertekan. Tergang salah. Ini udah pasti salah dong ya. Tinggal dua jawabannya. A atau C kan? Betul? Nah, sekarang kita pasti ini dia 0,6 atau 0,2 kan? Tertekannya kan? Ini kondisi bendanya setimbang atau enggak? Emang kalau di mana enggak? Benda kalau setimbang artinya diam atau bergerak dengan V konstan kan? Kalau tidak setimbang berarti dia harus bergerak dengan percepatan kan? Sekarang saya ini si balok ini dalam keadaan diam atau bergerak dengan percepatan? Diam atau gerak? Diam kan? Kalau diam kurang berarti ke bawah terus dong. Diam kan? Berarti kalau diam apa? Kalau dia diam, maka dalam kondisi setimbang. Setimbang apa syaratnya? Sigma F harus sama dengan 0. Ada apa aja? Yang ke atas ada gaya Archimedes, yang ke bawah ada mg, sama gaya pegas. Oke, yang kita mau cari gaya pegas kan? Berarti gaya pegasnya itu adalah FA dikurang mg. Gaya pegas rumusnya apa? K delta X. Kalau yang tadi setengah KX kuadrat, energi potensial pegas. Gaya Archimedes, gaya angkat. Rumusnya? Aduh. Gaya Archimedes apa rumusnya? Densitas fluida dikali gravitasi dikali ngaco dikali apa? Volume benda yang tercelup. Oke, dikurangin mg. Paham ya? Oke, K-nya ada 100 ya. K-nya 100. Delta X yang kita mau cari kan? Rho fluida ya, pakainya bukan rho benda. Berapa rho fluida kalau air? 1000 ya. 1000. Gravitasi 10 aja. Volume benda yang kecelup dalam air, semua volume kecelup kan? Betul? Berarti kita tahu ya, rho itu rumusnya apa? Massa per volume. Berarti volume sama dengan massa per rho, betul? Massanya berapa ada? 2 kg. Rho-nya ada 500, betul? Dikurangin massanya 2 kg 10, betul? Tinggal cari deh. Kalkulator. Hitung aja ya. Berarti berapa ini? Coba manual deh. Coba ya. Betul? Jadi berapa? 40 ya? Dikurangin 20 dibagi 100. Gampang ya? Ini jawabannya ya? Oke, gampang kan? Jawabannya 0,2. Oke, nomor 9. Nomor 10. Mau nanya dong, 10 masuk. Kenapa? yang 10. Iya, kenapa? nanya nanya? ya, soal yang tadi itu maksudnya bedain yang teregang sama tertekan tuh tadi gimana sih Kak? Aku masih kurang paham. Jadi gini. Ini kalau kita punya pegas. Ini pegas nih. Ini kondisi timbang. Setimbang ya. Oke. Kalau pegas ini kita tarik ke kanan, gitu ya. Ditarik ke kanan. Ini namanya kondisi tergang. Tergang itu artinya apa? Pegasnya lebih panjang. Konsekuensinya adalah akan muncul gaya pegasnya kebalikannya. Seperti ini. Oke.
Kalau kita punya pegas, timbang, kemudian sama kita ditekan. Oke, ditekan. Gaya tarik, ditekan. Maka ini namanya dalam kondisi tertekan. Oke. Nah, akan muncul gaya pegas kebalikannya, yaitu ke arah sini. Ini gaya pegasnya. Nah, tadi kita tahu ya. Tadi kita tahu, kan harusnya itu kalau nggak ada pegas, si benda itu seperti ini kan? Ya nggak? Betul? Betul ya? Karena dia lebih kecil dibandingkan densitas fluida. Kenyataannya seperti ini. Artinya, si pegasnya itu dia harus harus ada gaya pegas ke sini kan? Harus ada yang neken dia ke sini. Oke? Jadi si pegasnya itu harus memberikan gaya pegas ke sana. Berarti si pegasnya itu dia awalnya itu panjangnya lebih panjang daripada ini. Nah, seperti ini. Ini kondisi awalnya nih. Sehingga ketika dia menjadi seperti ini, berarti kan dia jadi makin pendek ya. Sehingga akan muncul gaya pegas yang ke arah, ya kan dia nah, akan muncul gaya pegas seperti ini. Oke, kebayang nggak? Jadi, karena kita tahu gaya pegasnya harus ke arah bawah, maka konsekuensinya si pegasnya itu harus memberikan gaya pegas ke bawah. Maka dia harus dalam kondisi tertekan. Biar dia naik ke sini. Bayangnya, biar kebalikannya. Bayangnya, jadi kondisi tertekan itu kalau ketarik, tertegang tuh ketarik, tertekan tuh kalau ditekan. Oke, seperti itu. Paham nggak? Ngerti nggak? Paham, Kak. Terima kasih. Oke. Sekarang kita coba nomor 10 ya. 10. 10 masuk nggak nih materi kita nih? 10 masuk apa nggak nih materi kita? 10. Masuk nggak? Materi buat pemetaan? Masuk nggak? Oh, kenapa enggak? Lah, tentu air, fluida, masuk lah ya. Jadi ya, ini materi, ini kan dulu di SMA juga ada rumus cepatnya kan? Pasti ingat nggak rumus cepatnya? Enggak kan? Oke, lupain aja. Oke, nggak apa. Kalau kita udah paham ini dia pakai apa, nggak gampang. Oke, coba kita baca dulu ya. Oke, baca dulu coba deh. Ini materinya tentang apa? Tentang apa materinya? Tentang apa materinya? Tentang kan ini kan ada tandon tuh kayak wadah ya, diisi air, terus dibolongin, air keluar kan? Tentang ini apa namanya? Ditekan fluida. Fluidanya ngalir apa enggak? Ngalir enggak fluidanya? Ngalir, berarti fluida dinamis. Kalau yang tadi statis itu ada 3 pilihan. Hidrostatis, Archimedes, sama Pascal. Kalau dinamis, untuk TPB cuma ada 2 pilihan. Apa aja ya? Kontinuitas. Tahu kan ya? Sama lagi? Bernoulli. Oke, seperti itu. Nah, oke. Jadi ini kita pakai fluida dinamis kan? Nah, kita coba dulu ya. Fluida dinamis. Fluida dinamis. Oke. Masalahnya adalah yang diketahui itu berkaitan sama jarak dia keluarkannya. Lihat. Kalau kita lihat lagi, lintasannya berbentuk apa? Parabola. Berarti berkaitan juga sama gerak parabola. Jadi ini ada 2 subbab di sini. Dinamis plus gerak parabola. Oke. Nah. Oke. Karena yang diketahui adalah gerak parabolanya, berarti kita kerjain pakai gerak parabola dulu ya. Oke. Kita parabola dulu deh. Parabola. Oke, lihat. Lubang 1 sama lubang 2 ya.
Oke. Lubang 1. Kalian tahu nggak berapa kecepatan keluarnya air di lubang 1? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalian tahu nggak berapa kecepatan air di lubang 2? Nggak tahu juga. Kalian tahu berapa sudutnya? Nggak tahu. Lah, 0. Kan inget nggak? Parabola itu apa sudutnya? Antara V0 dengan horizontal kan? Kan V0-nya gini. Ya kan? Betul nggak? Berarti tetanya di sini juga sama. 0. Oke? Kalian tahu apa lagi? Delta X-nya ya. Delta X-nya untuk ini adalah X1. Ini delta X-nya adalah X2. Betul? Terus ini apa lagi nih? Titik 1, titik 2 dari permukaan air ya. Berarti ini ya. Ini adalah Y1. Ini adalah Y2. Betul? Oke. Berarti kita tahu apa lagi? Kita tahu Y0-nya. Dari permukaan ya. Salah. Dari permukaan ya. Berarti dari sini hitungnya. Ini Y1. Ini Y2. Gitu ya? Oke. Nah. Oke. Jadi kita tahu Y1 sama Y2-nya. Oke. Tapi itu kan kalau oke, kita bisa hitung sih. Oke. Nah, masalahnya kalau kita mau cari parabola itu kita harus cari kecepatan awalnya berapa kan? Oke. Kalian masih ingat nggak rumusnya delta X apa kalau di parabola? Karena sumbu X itu kan GLB. V0 cos theta delta T. Jadi ya. Berarti sebenarnya kan yang kita cari kan adalah X1 banding X2 kan? Betul? Berarti sama aja V0 cos theta delta T1 dibagi V0 cos theta delta T2. Karena theta-nya 0, maka ini V01 dikali delta T1 dibagi V02 kali delta T2. Ini matanya nggak ada semua kan? Oke, sekarang karena fluidanya dinamis, kita bisa mencari kecepatan. Oke, menggunakan apa? Menggunakan, ya kan saya bilang antara dua pilihan ya, kontinuitas atau Bernoulli. Kontinuitas itu biasanya berkaitan sama ukuran dari si lubang atau alirannya. Yang A1, V1, sama A2, V2. Ada kan pernah dengar ya? Kalau Bernoulli itu berkaitan sama alirannya, kecepatan aliran. Nah, ini kan kita nggak ada informasi mengenai si ukurannya berapa, betul? Ukurannya berapa, ukuran wadahnya nggak ada kan ya? Nah, karena nggak ada, kita gunakan yang namanya persamaan Bernoulli. Masih ingat nggak persamaan Bernoulli seperti apa? Kayak persamaan energi, cuma bedanya dia pakai tekanan. P1 ditambah setengah. Berarti kan setengah MV kuadrat ya, M jadinya rho. Rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, jadi konsepnya Bernoulli kita mau ngebandingin dua kondisi. Kalau kita membandingkan kondisi 1 sama kondisi 2, oke, kita kan nggak tahu ya V1 berapa, V2 berapa, gitu kan ya? Nah, berarti gimana nih caranya nih? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nah, caranya kita jangan bandingkan sama 1 dan 2. Kan 1 kita nggak tahu, 2 juga nggak tahu kan? Yang kita tahu apa? Kondisi si permukaan. Kondisi 3 deh ya. Di 3 itu permukaan. Nah, permukaan ini ya. Coba kalian bayangin. Kan ini kan ada wadah toren dibolongin. Pasti kan airnya bakal berkurang ya. Nah, tapi kan di sini ada nggak informasi berapa sih luas area permukaannya? Ada. Ada nggak informasi berapa luas lubangnya? Nggak ada. Karena nggak ada informasi ini, kita bisa bilang apa? Luas permukaan jauh sangat besar dibandingkan luas lubang 1 dan lubang 2. Bayang nggak? Nah, apa konsekuensinya? Jadi ini kalau kalian tidak dikasih tahu informasi tentang luas permukaan ya, tahu nggak konsekuensinya apa?
konsekuensi kalau luas di wadahnya itu jauh sangat besar dibandingkan luas lubang. Kan bayangin, kan tahu di rumah ada toren air, tahu ya? Yang gede itu kan. Bayangin kalau toren air itu kayak isi air penuh, terus sama kalian dilubangin. Tapi lubangnya cuma segede ini. Cuma segede ujung pulpen. Bayang, toren air yang gede, dilubangnya segede gini. Airnya kan keluar ya. Nah, pasti kan lama-kelamaan permukaan air turun kan? Ya enggak? Karena kan udah kebuang kan? Nah, kalian coba kalian bayangin. Luas toren yang sangat besar, tapi lubang air sekecil ini, turunnya permukaan air dari atas toren, kalau lubang cuma segede gini, pelan atau kencang? Pelan banget. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensi dari kita mengasumsikan luas 3 atau luas permukaan jauh sangat besar dibandingkan luas lubang adalah kecepatan turunnya permukaan air dianggap mendekati 0. Paham? Nah, dan kita bandingin. Kita bandingkan permukaan dan lubang 1. Oke? Pakai Bernoulli ya. P3 ditambah setengah rho V3 kuadrat ditambah rho G H3 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho G H1. Betul? Oke. 3, ini kan permukaannya terbuka ya. Kalau terbuka berarti tekanannya apa? Tekanan udara luar kan? P0. P0 itu P atmosfer. Oke. Karena kita asumsikan luas A3 jauh sangat besar, maka V3 mendekati 0 kan? Maka ini 0. Oke. Nah, tambah H3 tuh ketinggian. Kalian mau taruh ketinggian 0, anggap di permukaan gitu ya. Sekarang saya anggap permukaan ketinggian 0 kita. Ini sebagai ketinggian 0-nya. Berarti ketinggian 3 0 dong. Berarti ini juga 0, ya nggak sih? Betul? Oke. P1, 1 tuh lubang. Lubang itu kontak nggak dengan udara luar? Kontak langsung kan? Berarti tekanannya adalah tekanan atmosfer setengah rho V1 yang kita mau cari kan? Oke. Berapa ketinggian H1? Karena kita taruh 0 di permukaan, ingat nggak? Kalau ketinggian itu positifnya ke atas atau ke bawah? Ke atas positif, berarti ke bawahnya negatif kan? Berarti ketinggian 1 berapa? Minus 0,2, ya kan? Berarti di sini minus 0,2. Paham? Karena kita taruh 0-nya di permukaan. Karena hanya itu ketinggian kalau di Bernoulli. Ya udah deh. Coba kita coret. P0, betul? Jadi kita punya apa? Rho G dikali 0,2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Berarti V1-nya sama dengan, coba coret ya. Berarti akar dari 0,2 G. Betul? Dengan cara yang sama, kita bisa dapetin V2-nya, yaitu akar dari 0,4 G. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita udah dapet nih. Yang belum dapat adalah delta T-nya nih. Kan V1 dapat nih. Ini adalah akar 0,2 G dibagi akar 0,4 G. Nah, sekarang adalah si delta T-nya ya. Delta T1 sama delta T2-nya kita belum tahu nih. Oke. Nah, sekarang kita mau, berarti G-nya boleh dihilangin ya. G hilang. Nah, tinggal ini 0,2 sama delta T-nya. Jika di titik 1, titik 2 permukaan air adalah 20, oke. Oh, tandon. Nah, ini ada nih tingginya nih. Ternyata ada tingginya adalah 100 cm. Oke, berarti kalau kayak gitu, kita tahu berarti si ini kan ada 20 ya. Si segini adalah 80, betul? Segini adalah 60, betul ya? Betul? Ya, berarti tinggi mula-mula si 1 itu adalah 0,8. Tinggi akhirnya itu adalah di 0, betul? Di sini tinggi mula-mulanya 0,6, tinggi akhirnya itu di
0. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita cari delta T-nya pakai delta Y. Delta Y rumusnya apa? Kalau parabola? V0 sin theta delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Betul? Nah, kalau yang lubang pertama, delta Y-nya berapa berarti? Delta Y-nya berarti 0,8 minus ya? Betul? YT min Y0 minus 0,8 kan? Minus 0,8. V0-nya, tapi tetanya 0 kan? Dapatin 0 ini. Dikurang setengah dikali 5 dikali delta T 1 kuadrat. Maka delta T1-nya adalah 10. Berarti berapa? 0,8 dibagi 5. Itu ya. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan lubang yang kedua. Berarti delta T2-nya itu adalah akar dari 0,6 dibagi 5. Udah kita masukin. Berarti X1 banding X2, tadi kan udah dapat ya. Akar 0,2 dibagi akar 0,4 dikali delta 1 berarti akar 0,8 per 5 akar 0,6 per 5. Coba lihat ya. Itu dapatlah akar 0,8 kali 0, ada gampangnya jadi 2 dikali 8 dibagi 4 kali 6. Gitu ya, sama aja kan? Coret. Ini coret bagi berapa? Bagi 2 ya. Jadi 4, ini 3 ya. Jadi berapa? Akar 4 per akar 6. Atau akar 2 per akar 3. Ada nggak ya? Akar 2 per akar 3. Jadi dia menggabungkan dua konsep, fluida dinamis sama konsep parabola. Parabola buat mencari rumus jaraknya, X-nya. Dinamis buat mencari kecepatannya. Oke, nomor 11. 11 nih. Ini masuk nggak sih menurut kalian? Gas diubah tekanannya menjadi sekian-sekian. Masuk nggak? Enggak. Ini namanya termodinamika. Nggak masuk kalian. Nomor 12. Juga nggak masuk ya. Kan? Ini teori kinetika. Tapi tadi di kuliah ada. Juga gas juga ya. Ini TKG juga nggak masuk. Ini juga termo nggak masuk. Kalau ini masuk kan nomor 15. Apa emang gitu? Gaya dengan muatan. Ini gaya listrik, gaya kolom nggak masuk. Gaya kolom. Kalau yang 16 masuk nggak? Karena ini listrik ya. Itu juga nggak masuk. 17. Tali sepanjang L diberi tegangan tertentu sehingga cepat rambat bunyi tali sama dengan cepat rambat. Masuk nggak? Masuk. Ini kan gelombang kan? Gelombang suara kan? Gelombang suara kan bunyi kan? Berarti ini bisa kita kerjain. Masuk nih. Oke. Nah. Ini masuk. Berarti kalau masuk kita kerjain ya. Kalau nggak masuk nggak usah. Oke. Gelombang juga masuk materi kita kan? Materi buat ini gelombang masuk ya. Oke. Gelombang. Oke. Nah. Sebuah tali panjangnya L diberi tegangan tertentu sehingga cepat rambat bunyi tali sama dengan dia maunya apa? Cepat rambat bunyi tali sama dengan cepat rambat bunyi di tali sama dengan cepat rambat bunyi di udara. Oke. Tali dibunyikan berarti V rambat di tali sama dengan V rambat di udara. Tali dibunyikan dalam frekuensi nada dasar. Dari beberapa pipa organa, mana yang berresonansi itu artinya apa? Frekuensinya sama ya. Oke, dengan tali tersebut. Pipa bisa jadi tidak berada pada mode frekuensi dasar. Oke. Tali tahu ya tali ya? Jadi tali itu kayak gitar. Nah, gini kan? Nah, yang namanya nada dasar itu berarti gitarnya itu dipetik ya. Sehingga dia akan membentuk gelombang seperti ini.
Ini namanya nada datar. Betul ya? Oke. Lihat deh. Ini berapa lambda sih? Kalau segini? Setengah. Berarti setengah lambda. Lambda itu sama aja apa? Kan V kan lambda kali frekuensi kan? Berarti lambda adalah V per frekuensi, betul? Setengah V per frekuensi. Berarti frekuensi yang diinginkan itu adalah 2L dibagi V. Benar nggak? Jadi kita mau bikin gimana caranya supaya si pipa organa itu memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi senar, gitu kan? Oke, kalau yang A. Yang A. Nih, oke. Oke, dia panjangnya. Nah, pipa bisa aja tidak berada pada mode frekuensi dasar. Oke. Nah, ini namanya kalau yang A apa? A itu pipa organa tertutup. Biar gampang gambarnya vertikal aja ya. Sama aja kan ya? Gambarnya vertikal. Oke. Ini panjangnya 2L. Oke. Ketika kita memberikan suara ke dalam pipa itu, maka akan terbentuk seperti ini kan? Ini namanya nada dasar. Oke. Ini nada dasar. Ini namanya nada dasar ya kalau dia kayak gini. Berarti nada dasar untuk pipa organa ini, lihat, kan panjangnya 2L kan? Betul? Ini berapa lambda ya kalau segini? Seperempat dong. Ya kan? Setengah itu kalau dia kayak gini kan? Kan kalau kita bikin gini, ini satu kan? Dia kan dari puncak ke sini kan? Ya kan? Perempat kan ya? Dia adalah seperempat lambda atau sama aja seperempat dari V per frekuensi, betul? Berarti frekuensi yang dihasilkan adalah 8L per V, betul? Ini frekuensi nada datar. Oke, kalau misalkan, kan dia bilang ya dia bisa saja tidak berada pada nada datar kan? Kalau kita mau bikin dia jadi nada harmonik pertama, maka akan seperti ini. Saya coba lihat ya. Ini harmonik pertama nih. Dia akan seperti ini. Oke. Ini namanya nada harmonik pertama untuk yang sama ya. Nada harmonik pertama. Nada harmonik pertama. Ini berarti panjang 2L itu berapa lambda ini? Ikut setengah 3/4. Berarti sama aja 3/4 kali V per frekuensi. Berarti frekuensi yang dihasilkan adalah 8L per 3 V. Betul ya? Oke. Nah, ini kan 2, ini 8 per 3. Jadi, ini sebenarnya bisa aja sih. Nah, bentar ya kalau kita lanjutin harmonik keduanya, kalau lanjutin ya, nada harmonik kedua, berarti ntar 2L sama dengan 5/4 kan ya, betul ya? 5/4 V per frekuensi. Berarti frekuensinya adalah 8L per 5V. Betul? Berarti nada-nadanya itu bisa nggak bakal ngebentuk frekuensi 2L per V? 8/1, 8/3, 8/7, 8/9. Nggak mungkin ya? Berarti ini nggak bisa kan? Oke. Yang B. Yang B panjangnya L ya. Panjangnya L. Gitu ya? Betul? Oke. Berarti nada dasar yang akan terbentuk, dia akan seperti ini. Betul ya? Oke. Berarti apa? Nada dasarnya. Berarti L-nya sama berapa ini? 1/4 lambda. Betul? Sama aja 1/4 kali V per frekuensi. Berarti 4 frekuensinya 4L per V. Betul? Berarti kalau kita lanjutin, nada harmonik satunya
Berarti L-nya akan 3/4 kan? Berarti terjadinya 3/4 V per frekuensi. Jadi frekuensinya adalah 4L per 3V. Ini satu. Kalau lanjutin lagi, nada harmonik 2-nya, L-nya jadi 5/4 kan? Berarti 5/4 V per frekuensi, F-nya menjadi 4L per 5V. Mungkin nggak dia mendapatkan 2L per V? Nggak mungkin ya? Berarti udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nah, yang C sama tapi panjangnya L per 2. Berarti ini gini ya, L per 2. Pasti kalau kita lakukan, kita dapat gini ya, sama ya. Nada dasarnya, berarti L per 2 itu sama dengan 1/4 ya, betul? Berarti 1/4 V per frekuensi. Jadinya frekuensinya 4L per 2V, betul ya? Atau sama aja 2L per V. Udah dapet ya? Sama kan? Ya. Ya udah, berarti ini aja jawabannya. Itu jawabannya yang C. Yang A nggak mungkin, yang B nggak mungkin. Karena udah ketemu C, ya udah C udah pinter kan? Gitu. Kalau mau coba lagi, dia juga pasti nggak akan dapat. Dia kan ujung terbuka. Ujung terbuka tuh apa? Dia akan ngebentuknya jadinya kayak nada dasarnya tuh L, setengah lambda jadinya. Nggak bakal ketemu juga. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi kalau kita mau nyoba ya, kalau udah dapet yang pas ya udah, nggak usah dicoba lagi yang lain. Itu nomor 17. 18 kita coba lihat. 18. 18 masuk nggak nih? Masuk nggak? Nggak masuk. Ini namanya interferensi cahaya. Interferensi cahaya nggak masuk. 19 nggak masuk ya. Listrik kan ya? Listrik. 20 nggak masuk juga listrik. Berarti yang bisa cuma 17 doang. Oke, ini saya save dulu. Ntar ada satu lagi. Oke. Saya? Oh iya. Oke, ntar saya kirim ya. Oke. Ini kita kirim dulu ke iDrop. Oke. Oke. Mana ya? Satu lagi. Pretestnya ada satu lagi. Cuma saya lupa. Coba ya. Bentar. Oke, ini ada satu lagi dari SP ya, kita cobain ya. Oke, ini ada soal lagi dari SP juga sama pretestnya. Oke, udah baca belum? Ada? Yang pertama masuk nggak ya materinya? Masuk ya? Itu apa materinya? Analisa dimensi. Jadi kita mau menebak si dimensinya itu apa? Atau rumusnya seperti apa? Gampang ya itu ya? Nah, kita coba ya. Oke, ini materi awal banget. Sebelum kita masuk ke materi kinematika, kita udah paham tentang dimensi. Oke, nah kayak gini coba lihat. Koefisien gesek C. C dia bilang tidak memiliki satuan, nggak ada dimensinya. Oke, angka doang. Nilainya itu katanya
berkaitan sama gaya. Gaya gesek, F itu gaya gesek, V itu kecepatan mobil, Rho itu densitas atau masinis udara, dan A itu luas penampang mobil. Oke, pertanyaannya adalah, kan V-nya pangkat N kan ya? N itu pangkat berapa sih? Gimana caranya? Kita harus menyamakan dimensinya aja kan. Dimensi C kan nggak ada ya. Strip lah ya, kita anggap. Oke. Angka 2 nggak perlu dimensi. Dimensinya gaya apa? Satuannya gaya apa? Newton. Tapi Newton kan itu besaran itu kan? Besaran turunan kan? Kalau dibagi pokok jadinya apa? Kacau. Apa rumusnya gaya? M kali A kan? M itu massa. A itu meter per second kuadrat kan? Kilogram itu singkatannya biasanya M, massa. Terus kan gitu deh, kita dulu deh. Gaya lu gaya. Gaya rumusnya apa gaya? Gaya Newton ya. Gaya kan Newton. Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat, betul? Kalau diubah dalam bentuk dimensi, kilogram itu massa. Meter tuh L. Waktu itu T. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada V. Kecepatannya. Meter per second. Berarti meter tuh panjang T min 1. Betul? Rho itu densitas. Kilogram meter per meter pangkat 3 ya. Berarti kilogram itu massa. L pangkat min 3. Terus luas penampang meter kuadrat. Berarti L pangkat 2. Betul? Ya, betul? Karena C nggak punya dimensi, jadi dia nggak strip ya. F berarti dimensinya adalah M, L, T min 2. V dimensinya L, T min 1. Tapi ada pangkat N kan? Oke, Rho, M, L pangkat min 3, L pangkat 2. Betul? Ini tanpa dimensi. M, L, T min 2, L pangkat N. Betul? Dikali T pangkat min N, betul? Dikali M, dikali L pangkat min 1, betul? Oke. M cepet ya? Boleh kan? Jadinya kita punya L pangkat 1 dikurangin N ditambah 1, betul? Dikali T pangkat min 2 ditambah N. Ya udah. Ini harus strip. Artinya apa? 1 dikurang N ditambah 1 sama dengan 0. Ya, berarti 2. Gitu ya. Berarti si N harus pangkat 2 supaya rumusnya benar. Karena kalau nggak pangkat 2 dia akan dimensinya. Jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, gampang ya. Pangkat dimensi namanya. Nomor 2. 2. Oke. 2. Namun pasti ini energi kan ya? Oh, ini konsep doang nih. Bola A masanya M, jatuh dari ketinggian H. Sedangkan bola B masanya 2M, dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan 20. Oke? Gunakan G sekian, abaikan gesekan. Setelah sedetik, apa yang terjadi? Laju A, gini deh, mana dulu dari A, B, C, D, E ini yang salah? Oke, ini kayaknya harus dipahami, harus diurai deh, kayaknya nggak semudah itu deh. Oke. Aduh, mana dari A, B, C, D, E ini yang tidak masuk yang salah menurut kalian? Yang nggak benar. Bisa kalian mereduksi dari 5 jadi berapa? Bisa nggak? Yang paling salah yang mana? Yang pasti salah adalah oke. Nah, sebaiknya kita lihat dulu deh. Oke, kita kejadian di bawah sini. Oke. Kalau nggak ada gambarnya, pusing saya juga nih. Jadi ada gambarnya dia. Jadi ada dijatuhkan dari ketinggian H. Ini bola A ya. Oke. Kalau yang B, kebalikannya. Dia dilemparkan vertikal ke atas dan kecepatan V. Oke. Nah, pasnya 2M. Oke. Yang paling gampang apa? Energi mekanik coba ya. Coba kita hitung EM-nya aja deh. EMA. Berapa EMA? Berarti
M, G, H. Betul ya? Berarti sama aja 40 mg. Betul? Energi mekanik B setengah, M-nya 2M, dikali V-nya 20 ya. 20 kuadrat. Berarti berapa? Coret 400 ya. Ini berarti sama aja 400 juga ya. Betul? Karena G10 kan? Berarti jawabannya ini udah pasti salah dong. Karena energi mekanik nggak akan pernah berubah kan? EM di A sama di B mau di mana pun harusnya sama terus kan? Berarti ini sama. Oke, sekarang EK. Apakah EK di A sama EK di B besaran mana ya? Kita coba lihat ya. Dia bilang setelah 1 detik ya. Oke? Setelah 1 detik berarti si ini akan jatuh sini kan? Betul ya? Gitu ya? Oke. Berarti si A ini geraknya gerak apa? GLBB ya. Oke. A gerak GLBB. Oke, sekarang coba ya. T sama dengan 1. Oke. Berarti si A VT-nya apa? V0 ditambah AT kan? V0-nya 0, dijatuhkan, A-nya G10, T-nya 1. Berarti 10. Betul? Oke. Ini yang A. Kalau yang B, berarti VT-nya V0 dikurang GT kan? Karena dia melawan gravitasi kan? G-nya ke bawah, A-nya dia pada ke atas kan ya? Berarti V0 berapa? 20 ya. 20 ditambah min 10 dikali T. Berarti 10 ya. Berarti apa? Kecepatannya sama ya. Berarti yang bilang laju salah. Oke. Nah, kalau kecepatan sama kita coba cari EK-nya ya. Berarti EK-nya A setengah M V kuadrat. Berarti dapatnya 100 ya. 50 berarti ya. Kalau yang ini EKB setengah M-nya 2M dikali 100 ya. Berarti dapatnya 100 ya. Berarti EKB lebih besar ya. Salah juga. Nah, tinggal 2 pilihan nih. B atau C, betul? Nah, karena kita udah tahu EKA itu 50, pasti energi potensialnya poin aja kan? 350 ya nggak sih? Betul? Kan EM-nya 400. Ini juga sama, energi potensial B. Berarti harusnya 300 ya? Oke. Berarti A lebih besar nggak? Udah besar. Ya udah jawabannya yang ini ya. Betul? Jadi kita bisa mereduksi beberapa jawaban dari segi gitu. Oke, nomor 3. 3 ini masuk nggak nih? Materi apa ini? Materi apa kira-kira ini? Ada grafik F terhadap T. Awalnya diam. Berapa kecepatan benda T saat 2 detik? Materi apa sih ini? Materi apa yo? Ada yang tahu? Ya, dinamika. Oke. Jadi kalian tahu nggak kalau grafiknya F terhadap, kan biasanya kan kalau grafik kinematika, kinematika biasanya F terhadap A ya, kan F kali A kan. Kinematika biasanya V terhadap T, A terhadap T ya, X terhadap T kan. Kalau F terhadap T itu grafik apa ya? Itu sebenarnya materi apa sih? Tahu nggak? Sebenarnya bisa sih pakai kinematika juga bisa. Pakai dinamika juga bisa sebenarnya. Mau bentar ya. Jadi kita lihat dari grafiknya aja. Grafiknya gaya terhadap waktu. Oke. Nah, kan saya pernah bilang ya, mekanika itu kan luas banget ya. Ada kinematika, dinamika, energi, momentum, rotasi, banyak ya. Nah, grafik kalau yang kalian dikasih grafik F terhadap T itu ciri-ciri materi apa ya? Kalau F terhadap T. Ada ingat nggak? Nggak ingat? Materi apa? Yang rumusnya ada F sama T-nya. Beneran? Ada F sama T-nya? Apa ya? Jadi kalau kalian lihat soal, dikasih grafik, lihat grafik apa dan apa. Kan lihat rumus yang ada X itu apa ya? Apa ya? Momentum dan impuls. Oke. Momentum kan rumusnya P kan? P rumusnya M dikali V.
Betul? Kalau impuls rumusnya apa? Impuls itu rumusnya delta momentum. Ini rumus pertamanya. Rumus keduanya integral F dt. Oke. Rumus ketiganya, kalau F-nya konstan terhadap waktu, bisa kita lihat jadi F dikali delta T. Oke. Nah, berarti ini berkaitan sama apa? Impuls kan? Karena impuls ada F kali delta T kan? Nah, kalian tahu rumus impuls itu adalah integral F dt. Kalian dikasih grafik F terhadap T. Betul? Apa arti integral di sebuah grafik? Luas. Berarti impuls tidak lain adalah luas grafik F terhadap T. Ya udah. Oke. Berarti kita tahu impulsnya ya. Berapa luasnya? Luas segitiga setengah dikali 2 dikali 4, betul? Jadi 4 betul ya? Impuls itu apa sih? Delta momentum atau massa dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Betul kan? Kan momentum kan M kali V. Kalau delta kan berarti MV akhir kurang MV awal kan? Oke. Udah deh. Dia bilang awalnya diam. Berarti V inisialnya 0 kan? Berarti 4 sama dengan maksudnya 2 V final dikurangin 0. Berarti V final ini berapa? 2. Gampang ya? Oke. Gitu. Nomor 4. 4 materi apa ini? 4. 4 mah gampang ya? 4 gaya ya? Jika sebuah gaya F sama dengan 2X dengan X berada dalam posisi meter bekerja pada balok kecil bermassa 2 kilo di atas lantai datar licin. Licin ya, nggak ada gesekan. Awalnya diam. Berapa laju balok pada saat X sama dengan 4? Berapa laju balok ketika sama dengan 4 dari posisi awalnya 0? Laju balok. Oke, kalau kalian baca soal ini berkaitan sama apa yo? Ada gaya tapi mintanya laju, kecepatan. Gimana tuh? Apa yo? Pakai materi apa ya ini? Pakai apa? Ada gayanya nih. Gayanya ada kan? Kok ini sih? Nah. Pakai apa? Usaha, betul. Karena gaya pasti kalian sama usaha. Kan saya bilangnya kinematika, dinamika, usaha, momentum, sama lagi gerak rotasi. Nah, karena gaya pasti berkaitan sama, kalau nggak sama usaha, sama kinematika. Dalam hal ini, dia mau berkaitan sama gerak di apa sih di image ya. Oke. Nah, berarti kita akan ubah sama usaha. Pastinya kita kalian rumusnya usaha apa? Usaha rumusnya apa? Work? Apa rumusnya work? W sama dengan? Apa W sama dengan? Apa yo? Ngaco. W-nya bukan W berat, W usaha. Kita udah kan? Udah usaha kan? Apa rumusnya? Integral F ds atau dx sama aja ya. F dx. Oke? Ya udah. Usaha itu apa sih? Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya udah. Berarti work-nya adalah integral F-nya masukin 2x kan? dx. Dari mana dia bilang? Saat x-nya 4, awalnya di 0. Berarti dari 0 sampai 4. Betul? Integral 2x apa? Integral 2x dx. Integral x kuadrat. Batasnya jangan lupa 0 sampai 4. Berarti 4 kuadrat dikurangin 0 kuadrat kan? Jadi dapat 16. Ini sama dengan delta EK. Berarti EK final dikurangin EK inisial. Dia bilang awalnya diam. Berarti 0 yang ini. Berarti EK itu apa? Setengah M dikali V kuadrat. Berapa masanya? Masanya 2 kilo. Berarti setengah dikali 2 dikali VF kuadrat.
Berarti VF-nya 4, betul? Oke, V 4. Oke, jadi penting banget untuk tahu kalian mau gunakan yang mana nih. Karena mekanika itu sangat luas. Kalau mekanika, kalau yang gelombang sama fluida itu menurut saya lebih mudah ya, karena dia terbatas. Kalau udah tahu fluidanya diem, pasti cuma 3. Oke, ini terakhir nomor 5 deh. 5 apa nih? Usaha ya. Kayak tadi lagi nih. Usaha kopi. Oke. Usaha berkaitan sama gaya ya, berarti pakai integral ya. Oke. Nih. Oke. Sebuah gaya bekerja pada benda sehingga benda berpindah dari posisi 01 ke 26. Berarti X-nya berubah, Y-nya berubah ya. Betul? Oke. Oke, udah. Usahanya. Tadi work rumusnya apa? Integral F dot ds. Karena dia berpindahnya ke X sama ke Y, maka ds-nya diganti menjadi X dan Y. dx dy. Gitu ya. Kalau tadi kan cuma X doang nih. Kalian cuma pindah ke X doang kan? Oke, tinggal masukin. F-nya berapa? 3i plus 4j. ds-nya masukin. dxi plus dyj. Ada dot produk loh, maka dikerjakan dot produk dulu ya. I dot i apa? Ngaco. I dot i 1. I dot j 0. J dot i 0. J dot j 1. Berarti jadinya 3. Ini sampai 1 kan? dx ditambah 4, 0. Berarti integral 4 dy. Udah gitu kan ya? Nah, X-nya dari berapa X-nya? Dari 0 sampai 2. Pasti masukin 0 sampai 2. Y-nya dari 1 sampai 6. Oke, integral 3 dx apa? Integral 3 dx apa? Integral 3 dx? Ah? Apa? Tadi apa? 3x batasnya 0, 2. Integral 4 dy. 4y 16. Udah deh. 3 dalam kurung 2 min 0 tambah 4 dalam kurung 6 min 1. Gitu kan ya? 3 kali 2, 6. 4 kali 5 ya? 20. Jadinya 26 Joule. Ada nggak jawabannya? 26 Joule. So, sisanya kalian coba dulu ya di rumah ya. Cari yang masuk dan cari yang nggak masuk. Karena nggak semuanya masuk semua. Oke, ini juga saya dulu. Ntar saya kirim ke Mbak Eci ya. Kalian dapat dari Mbak Eci. Ya tadi dilihat dulu tuh masuk apa enggak materinya ya. Kalau materinya nggak masuk, nggak usah dikerjain. Kalau materinya masuk, baru dikerjain. Pokoknya lihat dulu tuh materi apa. Kalau udah kebayang, udah materinya. Oke, kalian dapat dari Beci ya. Ini ya, catat tadi. Kalian dicoba dulu yang soal yang belum. Dari 6 sampai 20 ya. Dan semuanya kita kerjain karena dan semuanya masuk materi pemetaan nanti soalnya. Kita lihat aja. Pokoknya kan cuma belajar mekanika, gelombang, fluida ya. Itu aja, 3 itu aja. Mekanika itu yang gerak-gerak, gaya-gaya, energi-energi, tabrakan-tabrakan. Kalau udah dia berkaitan sama listrik, berkaitan sama yang lain-lain tuh nggak perlu dikerjain dulu karena itu udah di luar materi kita. Oke. Oscillasi itu masuknya gerak berulang. Itu masuk. Gerakan dia gini-gini kan? Kayak pegas, gini-gini kan? Gerakan berulang kan? Itu adalah gerak berulang kita titik timbang. Jadi itu masuk. Itu
Itu masuk ke mekanika itu sebenarnya. Gerak oscilasi. Biasanya pegas sama bandul kan yang berulang ya. Gitu. Pokoknya gerak-gerakan mekanika, gelombang sama fluida itu aja 3 aja. Gerak, fluida sama gelombang. Listrik nggak masuk, magnet nggak masuk, gitu nggak masuk nggak. Karena beda, susah dia. Gitu. Jadi ini ada banyak, tapi kalian pilih-pilih aja yang menurut kalian nggak masuk, kalau usah dikerjain. Termo nggak masuk. Ya, relatifnya satu lagi itu nggak masuk. Jadi pilih sesuai dengan yang dimaterikan saja. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Gampang ya, dicobain dulu aja. Pokoknya kalau udah bintang baca soal ini materinya apa, bintang kebayang nih. Oh ini fluida kita bagi lagi nih, ini gerak atau diam. Oke, kalau gerak cuma 2, kalau nggak kontinuitas atau Bernoulli. Kalau diam ada 3, kalau nggak hidrostatik, Archimedes atau Pascal. Tinggal kalian mana yang berkaitan dengan soal itu aja. Kalau gelombang kebanyakan rumus ya, kalau gelombang kebanyakan rumus jadinya. Jadi kalian ingat rumusnya. Gimana cara mencari lambda, frekuensi, kecepatan terlambat itu ada rumusnya kan ya. Kalau gelombang pokoknya suara, bunyi suara Doppler tuh masih masuk ya. Kayak gitu. Oke, segini dulu deh. Oke, kita akhir saja ya, kita mati saja.